Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Tentunya juga teman-teman dari belahan negara, ada dari Eropa dan dari Asia. Luar biasa. Saya lihat ada Asep Stone. Asep Stone itu ada di Zurich ya. Ada Sinung. Sinung ada di Magelang. Sylvia Sarce ada di Malang. Ada Rebecca Reichman ada di Jakarta. Saya lihat ada Faiz dari Bogor. Dan pastinya ada Mas Chandra Darusman dari Jakarta. Ada saudara kita nih yang jauh nih, yang di Indonesia tapi paling jauh dia ada di Merauke, Nofri Batveni. Oh, keren nih. Halo Nofri. Nofri ini sedikit saya kasih tambahan nih, juara nasional bintang radio Indonesia nih dia nih. Terima kasih Nofri bergabung sama kita. Ada siapa lagi nih? Saya mungkin bisa lihat ya. Siapa lagi? Ada yang belum? Sinung. Sinung ya, Sinung dari Magelang. Yes. Oke. Ada saudara kita yang lebih jauh lagi nih. Ada Endang Purwantini dari Amerika. Halo, Tini. Sekali lagi ini terima kasih teman-teman. Hari ini kita ada Intan Erlita dari Jakarta. Mungkin Intan bisa langsung ke teman-teman. Oke, Mas Koko, makasih. Seneng banget ya kita bisa bersilaturahmi, live streaming sama-sama dalam keadaan kita terbatas jauh dari fisik ya, tapi tetap hati dekat ya nggak? Gimana nih Mas Koko, siap ya? Oke, ini nih kita kumpul semua nih sebenarnya karena kita dalam rangka Indonesia melawan COVID-19 ya. Setuju nggak sih bahwa kita tuh harus bangkit? Nah, setuju. Ini kita bermain di ranah kita yaitu sebagai ranah seni, kemudian ada yang kesehatan juga. Jadi kita mau musik dan talk show serta kita ingin berdonasi. Semoga donasi nanti dan yang terkumpul bisa membantu masyarakat Indonesia. Gitu ya Mas Koko ya? Siap. Betul sekali. Oke. Nah sebelum kita tadi kan sudah semuanya disapa nih sama Mas Koko. Ada satu lagi sebetulnya. Mafitz dari Malaysia udah masuk tuh. Halo Mafitz dari Malaysia. Mafitz ini saya informasi sedikit. Mafitz ini wakil Asia di MTV Award tahun 2019 ya teman-teman ya. Keren. Silakan Intan. Oke, sebelum kita ngobrol sama semuanya, saya mau sedikit sebuah klip yang sangat luar biasa nih dari teman kita itu Rebecca dengan judulnya Istimewa. Selamat menonton. Kau dengar penuh cinta, cahaya menerangi jiwa kita sempurna bila kau menyadarinya. Tuhan ciptakan semua istimewa. Kita bisa menikmati semua yang ada di dunia. Coba kau lihat, kau sentuh, kau rasa dengan jiwa. Sadari semua yang istimewa. Bahagia hanya dari diri kita. Bisa kau salahkan dunia. Kita bernyanyi, menari, tertawa. Anugerah yang terindah Tuhan ciptakan semua istimewa. Kita bisa menikmati semua yang ada di dunia. Coba kau lihat, kau sentuh, kau rasa dengan jiwa. Sadari semua yang istimewa.
Mbak Beka, keren banget. Thank you. Aku suka banget ya, aku lihat klipnya gitu kan. Terus judulnya juga istimewa. Dan itu sebenarnya itu kamu banget ya dengan anak-anak ya. Yes, ke ibu-ibuan. Tapi ini istimewa banget sih, apalagi di masa kayak gini ya. Cerita dong itu gimana sih awal mulanya kok bisa mau melibatkan anak-anak di video klip kamu judulnya istimewa? Apa karena judulnya istimewa jadi akhirnya melibatkan anak-anak? Iya sih sebenarnya, dan juga aku ngerasa sangat cocok untuk masa wabah begini ya. Kita ngerasa anak-anakku, I feel they're very special, sangat istimewa buat saya. Dan ya kenapa nggak bikin video lirik dengan gambar-gambar anak-anakku. Oke, ini keren Yes. banget sih. Thank you Mbak, alhamdulillah suka. Liriknya tentang apa nih istimewa itu? Tentang semua hal-hal di dunia ini yang kita seharusnya bersyukur. Matahari, Yes, bunga-bunga, kupu-kupu ya, dari mata seorang anak-anak ya kita bisa ngerasa rasa bersyukur. And istimewa ya liriknya tentang itu Mbak. Yes, apalagi sekarang ya bersyukur banget ketika kita menyadari ternyata bertemu seseorang itu satu hal yang dinanti ya sekarang ya. Yes. Oke, Mbak Beka, nanti kita masih akan ngobrol lagi nih. Sekarang aku juga mau menyapa ada Mbak Syaika Aulia atau Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Oke, Mbak Ika, apa kabar Mbak Ika? Baik. Baik ya. Nah, Kabar jadi semuanya. Baik. sekedar introduce sedikit nih, Mbak Ika ini adalah cucu dari Wakil Presiden Indonesia dan beliau di usianya yang sangat muda ini. Tentunya kita pengen ngobrol-ngobrol nih Mbak Ika nih. Mbak Ika gimana dengan kondisi sekarang ini Mbak Ika? Tanggapannya Mbak Ika nih? Iya. Iya. Sebelumnya saya doakan semuanya semoga selalu sehat dalam kondisi seperti ini. Kita semua jaga kesehatan. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Ya, ini memang kondisi ini kan bukan kondisi yang kita inginkan. Iya, iya benar. Ya, tapi kita mencoba berusaha untuk menjalani dan mensyukuri dengan apapun kondisinya menurut saya. Jadi ya kalau kita sekarang ini kita bersyukur aja karena kita banyak di rumah berkumpul dengan keluarga. Jadi banyak melakukan aktivitas juga di rumah yang mungkin tadinya kita sering keluar kerja di luar, jadi sekarang work from home. Semuanya kita jalanin bersama keluarga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada sisi baiknya ya, Mbak Ika ya. Kita lihat yang bondingnya bisa balik lagi sama keluarga ya. Oke, Mbak Ika ini kan sebenarnya adalah idenya Mas Koko nih. Itu tuh yang di sana tuh yang pakai baju merah tuh Mas Koko tuh. Untuk menggabungkan kita dalam gerakan 1000 untuk Indonesia. Nah, Mbak Ika gimana menurut Mbak Ika nih untuk gerakan 1000 Indonesia menurut Mbak Ika gimana? Ya, saya sangat mendukung dengan adanya gerakan 1000 untuk Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman khususnya yang terkena dampak COVID-19 ini. Lebih khusus lagi untuk para tenaga medis mungkin yang ada di luar sana. Kebetulan saya juga kemarin melakukan kegiatan dari saya pribadi dan keluarga juga untuk pembagian alkes ke beberapa rumah sakit di daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Luar biasa. Jadi semoga apapun yang dilakukan bisa membantu ya, terutama para tenaga medis yang dia tuh garda depannya kita ya, nggak sih Mbak Ika ya? Betul Mbak. Mas Koko ada yang mau tanya nggak ke Mbak Ika, Mas Koko? Tanggapannya Mbak Ika, di sini kan ada teman kita dari Merauke, mungkin Mbak Ika bisa kasih berbagi informasi sama teman kita yang di Merauke. Gimana Mbak Ika? Gimana Mas? Kan ada teman kita yang di Merauke, Nofri Badveni. Mungkin Mbak Ika bisa bertanya atau Mbak Ika ingin berbagi saran-saran agar supaya teman-teman kita di Merauke juga semakin semangat. Oh iya, halo Merauke. Halo Mbak. Ya, untuk teman-teman di Merauke dan semua teman-teman di Indonesia, saya pribadi mengucapkan pokoknya tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Kita harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan, patuhi anjuran-anjuran pemerintah
untuk tetap di rumah aja, jaga kebersihan juga. Ya mudah-mudahan semua sehat selalu, tetap semangat terus untuk teman-teman. Oke. Thank you. Mbak Ika, terima kasih banyak untuk chat singkatnya, terima kasih supportnya, dan nanti ditunggu lagi ya Mbak ya untuk mensupport kegiatan-kegiatan dari Gerakan 1000 untuk Indonesia. Allah. Terima kasih Mbak Ika. Ya, terima kasih Mbak. Iya. Oke, sekarang Mas Koko kita balik lagi nih mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sudah hadir di sini juga, yaitu tadi ada Mbak Beka. Mungkin Mbak Beka nanti kita ngobrol lagi ya. Terus juga ada Mbak Sylvia Sarce dan juga Kang Asep. Kang Asep. Hai. Hai. Siang. Oke, jadi Kang Asep ini adanya di Zurich, ya kan? Jadi sementara Mbak Sarce ini ada di Malang dan Mbak Beka ada di Jakarta. Saya dan Mas Koko ada di Jakarta. Nah ini artinya walaupun jauh kita masih bisa sama-sama di sini ya. Iya benar. Oke, ngobrol dulu dong. Kang Asep di sana gimana kondisinya? Kondisi di sini kayaknya sama kayak di mana-mana gitu, like lockdown, stay home, dan tinggal di rumah main musik. Saya banyak main musik jadi jika saya tidak di venue tapi di rumah gitu, berkreasi sedikit. Oke. Tapi siapa tahu nanti begitu selesai jadi aktifnya banyak kan, langsung karena kreasinya udah dari sekarang dikumpulin ya. Oke, untuk Mbak Sarce sendiri Malang gimana Mbak? Selamat sore Malang. Hari ini ada hujan, tetapi sekarang udah tinggal gerimis. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Koko Harisantoso, juga tim dari Yayasan Gerakan 1000 Indonesia. Terima kasih saya udah diajak bergabung di sini. Jadi artinya begini, yang aku lakukan adalah ikut tergabung di sini, nge-share info agar supaya info ini bisa dijangkau oleh orang banyak. Dan harapanku juga teman-teman di luar sana juga bisa berdonasi. Setidaknya kalau, mohon maaf, kalau nggak bisa berdonasi, setidaknya men-share info yang lebih luas agar supaya bisa dijangkau orang banyak. Nah sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kegiatan apa aja nih Mbak sekarang Mbak, selama semangat work from home ini? Kegiatan nggak beda seperti orang lain ya. Apa-apa dikerjakan di rumah. Keadaan situasi hati pun juga beda-beda. Kerjaan juga beda-beda. Tetapi yang bisa aku sampaikan di sini adalah bahwa kita harus punya semangat. Kita harus bergantung hidup sama Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Karena kalau kita doa itu, doa tidak kembali dengan sia-sia. Oke, tetap optimis ya Mbak ya, intinya ya Mbak ya. Iya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Mbak Beka. Mbak Beka, kegiatannya apa aja nih Mbak selama masa karantina? Sudah 6 minggu ya kita di rumah ya? Iya, sudah 2 bulan nih di 3 rumah. bulan. Yes, lama sekali. Sudah 2 bulan terus ya nggak keluar rumah. Anak-anak juga di rumah aja. Ya paling aman itu sih ya. Ya. Mereka udah mulai, mama pengen ya lebih susah tapi ya semangat. Kita juga sebagai ibu tetap semangat lah. Oke. Di rumah aja. Thank you, Mbak Beka, thank you. Kita ke Mas Koko nih. Mas Koko kan penggagas untuk Gerakan 1000 untuk Indonesia nih. Tujuannya apa sih Mas Koko? Yang pertama, saya bersama teman-teman. Suaranya nggak kedengeran di aku, di teman-teman kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Nah, sekarang kedengeran. Oke. Ya, yang pertama kita cerita dari awal sedikit ya. Kita ada 4 orang. Ada Mas Anco, dia ketua Yayasan 1000. Ada Mas Idias, ada Mas Kris Cantra. Satu hari kita lagi cerita-cerita. Sebagai masyarakat kita pengen peduli nih dengan gerakan apalah agar supaya jadi bagian dari Indonesia lawan COVID. Akhirnya kita berempat mencetuskan gimana kalau kita bikin gerakan 1000 nih untuk Indonesia gitu. Kebetulan
teman kita, sahabat kita Anco kan ketua Yayasan 1000, jadi gayung bersambut. Dari situ kita mulai mendata, ada sekitar 300 orang yang kita anggap sangat punya banyak fans, sangat punya banyak pengaruh. Mungkin nggak kita mengajak teman-teman yang 300 orang ini, karena notabene mereka musisi, seniman, pemain film, artis sinetron, bahkan ada pegiat sosial, bahkan tadi ada Tini kan, ada peneliti, orang-orang seperti itu yang kita butuh agar supaya bisa menjadi bagian dari semangat Indonesia lawan COVID. Tapi ya syukur alhamdulillah ternyata mereka hari ini udah hampir 200 orang target kita dari 300 itu, dan kemarin juga beberapa juga sudah mulai semakin semangat lagi. Saya yakin mungkin dalam 2-3 hari ini akan ada 300 orang yang kita anggap bisa membawa semangat untuk Indonesia. Dari situ kita berharap apa yang kita idekan bersama ini, kita berempat ini bisa menjadi bagian dari semangat Indonesia lawan COVID. Iya, oke. Terima kasih loh karena ide-idenya Mas Koko akhirnya bisa mengumpulkan kita semua di sini. Oke, mungkin nih Mbak Ika masih ada nggak ya, Mbak Ika? Udah nggak ada ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kita juga masih nanti akan mendengarkan lagi nih Mas Koko. Kita masih akan mendengarkan live report dari Saji yang ada di Finlandia dan juga live report dari saudara serumpun kita Mas Mafis. Tapi nanti ya kita mau lihat dulu teaser berikut ini. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, saya mendukung Rp1.000 untuk Indonesia. Saya sudah mendukung gerakan Rp1.000 untuk Indonesia. Mendukung gerakan Rp1.000 untuk Indonesia. Saya mendukung gerakan Rp1.000 untuk Indonesia. Ikut mendukung program Rp1.000 untuk Indonesia. Mendukung program Rp1.000 untuk Indonesia. Mendukung program Rp1.000 untuk Indonesia. Saya mendukung gerakan Rp1.000 untuk Indonesia. Saya mendukung gerakan Rp1.000 untuk Indonesia. Mendukung gerakan Rp1.000 untuk Indonesia. Mendukung gerakan Rp1.000 untuk Indonesia. Mendukung program Rp1.000 untuk Indonesia. Rp1.000 untuk Indonesia. Semangat. Indonesia kuat. Oke, ini benar-benar nyenengin banget deh, kayak ngobrol jauh, silaturahmi baru, silaturahmi cara baru. Kita itu secara online ya, dari Jakarta, dari ujung Sabang sampai Merauke ya kan. Ada juga yang di luar-luar dari Indonesia, walaupun sudah berkarya di luar negeri, tapi masih ingat untuk negerinya sendiri. Ini luar biasa banget. Oke, sekarang saya mau menyapa Saji. Saji. Halo. Hai Saji, apa kabar? Apa kabar? Saji? Baik. Alhamdulillah baik-baik di sini. Alhamdulillah baik-baik. Oke, Saji, mau tahu dong kondisi di sana tuh kayak gimana? Bisa kan kamu ceritain di sini, mungkin buat teman-teman di Indonesia juga pengen tahu kan kondisi di Finlandia sendiri seperti apa? Nih, kalau di Finlandia sih sebenarnya yang lebih kena sih yang umur-umur agak senior, ya kan. Terus kemarin juga kita sempat lockdown. Ada sekitar sebulan lebih, tapi lockdown-nya udah selesai. Sekarang kita dianjurkan untuk self-isolation aja di rumah sampai pertengahan Mei kalau nggak salah. Oke, dan berarti sekarang lockdown-nya udah selesai ya? Lockdown-nya udah selesai, kita udah boleh keluar masuk kota lain, tapi emang dianjurkan untuk self-isolation, untuk di rumah dulu. Untuk sementara sampai, kalau kerja juga, situasi kerja juga semua jadi kerja from home. Oh masih ya, masih kerja di rumah semuanya ya. Oke, kasusnya cukup tinggi nggak sih kan kalau di beberapa negara kasusnya lumayan tinggi. Kalau di Finland sendiri gimana? Kalau di Finland yang terinfeksi sih masih di bawah 5.000 orang, sekitar 4.300 kalau nggak salah yang kena. Terus kalau death rate-nya juga lumayan rendah juga sih dibanding dengan negara-negara lain ya. Oke, saudara-saudara kita yang sesama Indonesia gimana di sana? Ya di sini alhamdulillah nggak banyak orang-orang Indonesia di sini, tapi ya mereka lagi aman-aman di sini, alhamdulillah semua. Semua sehat-sehat ya. Oke, thank you ya Saji. Jadi Saji ini adalah warga Indonesia, tinggal di sana dan dia juga rapper. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekarang aku mau ke Mafis.
Halo, Mafis. Ini Halo. saudara dari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertama sekali kami Mafis dari Kuala Lumpur ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan salam sokongan kami kepada gerakan RM1,000. Juga selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Thank you. Mafis, Mafis itu nama kelompok atau nama orang sebenarnya? Ya, nama kelompoknya. Oh, nama kelompok. Yes, Oke, boleh. Adik-beradik. Oke, boleh perkenalkan satu-satu nggak? Halo, saya. Saya Megat Fazli. Saya Megat Hafiz. Saya Megat Aizat. Oke, jadi Mafis itu nama kelompok ya. Iya. Cerita dong di Malaysia kondisinya bagaimana sekarang? Ya, kondisinya kami telah mulai perintah kawalan pergerakan sejak 18 Maret. Jadi sudah masuk minggu ke-6, kami tinggal terus di rumah aja. Oke, jadi ini benar-benar masih lockdown nih sekarang di sana? Ya, masih lockdown. Kemarin sudah dilanjutkan hingga 12 Mei. Hingga 12 Mei? Yep. Jadi totally nggak boleh keluar rumah sama sekali nih ya? Ya, ini hari yang ke-39. Oke. Coba rasanya gimana 39 hari di rumah nggak boleh kemana-mana? Tapi nggak mengapa, kami 3 beradik tinggal di rumah yang sama, jadi nggak merasa kesunyian. Oke. Bisa terus berkarya di rumah. Kalian adik kakak? Iya. Oh, keren banget. Yang mana yang kakaknya nih? Ini sulung. Oke, sulung. Yang kedua di tengah, yang ketiga yang paling ujung. Yang keempat. Ya. Oh, ada 4. Oke, thank you banget reportnya buat teman-teman dari Malaysia. Semoga nanti kalau suasana sudah aman, kita bisa ketemu ya. Insya Allah. Thank you. Sehat-sehat, semangat. Oke, nah setelah tadi ngobrol dengan saudara-saudara kita yang ada di Finland dan juga yang ada di Malaysia, sekarang tentu kita pengen tahu dong mengenai gerakan 1000 untuk Indonesia ini apa aja dan seperti apa. Tentu kita juga pengen ngobrol dengan ahlinya langsung. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Ibu Endang Purwantin. Jadi Ibu Endang Purwantin ini adalah warga Indonesia. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya, cuman data yang aku dapat adalah Biochemistry Department Virginia, USA. Wah, ini penting banget ngomongin masalah virus-virusan ya Bu Endang ya. Tapi nanti ya, kita akan ngobrol dengan Bu Endang. Sebelumnya kita akan menyaksikan dulu video berikut ini. Deburan ombak ini takkan kemana-mana. Hijaunya hutan ini takkan kemana-mana. Tetesan embun ini takkan kemana-mana. Megahnya gunung ini takkan kemana-mana. Indahnya negeri ini takkan kemana-mana. Menanti dengan sabar selagi Ibu Pertiwi bernafas kembali, agar langit kembali biru, air kembali jernih, dan tanah kembali subur. Penantian yang sama juga tengah kita jalani. Penantian yang disertai harapan dan keyakinan bahwa semakin disiplin kita memisahkan diri, semakin cepat kita dapat bersatu kembali dan menikmati indahnya negeri ini. Oke, ada Ibu Endang Purwantin dan juga Bapak Mohanto Hatta. Apa kabar Bapak dan Ibu? Halo. 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 Sehat ya? Semua. Siap. Oke, ini teman-teman yang lain kalau ada yang mau nanya boleh loh nanya sama Bu Endang sama Pak Mohanto Hatta. Pak Mohanto ini seorang dokter. Seorang kapiten. Apa? Seorang kapiten. Soalnya saya kalau ada dokter saya bawaannya mau konsultasi kesehatan aja. Oh jangan, lebih canggih kamu. Lebih canggih. Oke, ini sebenarnya kita mau bahas mengenai gerakan 1000 untuk Indonesia. Mungkin mulai dulu kita dari Mbak Endang ya, dari Bu Endang ya. Bu Endang, kondisi di sana gimana Bu? Kalau saya lihat-lihat di berita kan di sana juga lumayan ini ya, apa namanya, tinggi juga ya.
Oh iya, kayak sepertinya kalau di New York tuh paling tinggi ya. Iya, di berita paling gitu. tinggi di seluruh dunia, kecolongan. Nggak cepat-cepat lockdown waktu itu, jadi langsung ya sampai hampir 1 juta ya. Iya. 800.000 lebih. Iya, hampir yang 1 meninggal juta. juga paling banyak di sini. Iya. Ya, kalau tentang saya peneliti di sini pas di kantor, Departemen Biokimia oke. di Virginia Tech. Ya. Jadi penelitian saya sebetulnya tentang tuberkulosis, bekerja dengan Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis, oke. Sama, iya. Terus sekitar mungkin 5 minggu yang lalu ya kita udah diperingatkan bahwa kemungkinan kita tidak bisa bekerja di lab. Jadi 2 minggu diberi waktu 2 minggu untuk mempersiapkan diri supaya semua pekerjaan kita nggak langsung berhenti gitu, tiba-tiba hilang semua kan. Jadi ya misalnya kultur-kultur yang penting di preserve di ini ya. Lalu di sini nggak pernah lockdown penuh sih. Oh, nggak masih ada. Boleh. Nggak. Jadi masih kita sama. masih boleh. Cuman kalau keluar mesti pakai masker. Oke. Dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Terus kalau nggak boleh bekerja di lab. Jadi kita harus bekerja dari rumah. Oke. Bu Endang, aku penasaran deh. Bu Endang ini nggak sih meneliti tentang si virus COVID-19 ini nggak sih? Kalau tentang saya nggak bekerja dengan virus. Cuman mikroba aja secara umum ya. Oke. Jadi Jadi kita juga sama dengan peneliti-peneliti yang lain, termasuk yang di Indonesia, semua juga harus berhenti bekerja ya, kecuali yang esensial misalnya untuk ngecek lab gitu kan, takutnya ada alat-alat penting yang mesti harus dipelihara, kita tetap boleh datang ke sana. Cuman dengan tinggal di rumah ini kan mindset kita beda ya. Benar. Misalnya bekerja, siap-siap, berangkat, langsung kerja di sana, bekerja di lab. Dan yang nulis-nulisnya cuma pada waktu nunggu kita nulis. Nah sekarang 100%. Walaupun sebetulnya bisa produktif juga ya, karena kan kita harus menganalisis data, kemudian menulis proposal ya, atau jadi banyak yang bisa dikerjakan lewat komputer. Seharusnya nggak. Cuman kan biasanya aktif gitu ya, tiba-tiba harus duduk terus gitu. Jodoh ya, dan ke tembok itu lagi gitu. Iya, betul. Jadi cuman ini yang terbaik untuk kita kan. Virus kan sebetulnya benda mati ya kalau di luar. Dia cuma bisa hidup kalau masuk ke dalam tubuh kita, kemudian berkembang biak. Oke, dia benda mati di luar, tapi kenapa di baju katanya bisa bertahan lama berapa jam tuh? Ya, tergantung dari permukaannya ya. Kalau misalnya di plastik bisa sampai 72 jam. Kalau di udara ya makanya kalau misalnya habis belanja sebaiknya kalau baru datang dibersihkan dulu dengan disinfektan seperti gitu ya, karena itu bisa, atau jangan dibuka dulu 3 hari kalau misalnya masih bisa di preserve ya. Nah itu makanya kita untuk melindunginya kita harus pakai masker kan. Jadi kalau kita sakit nggak menularkan, kalau kita nggak sakit juga tidak tertulari ya. Terus masalahnya kan frustrasi, stres di rumah karena kita nggak tahu sampai kapan kan. Sampai kapan kita seperti ini. Jawabannya kan sebetulnya kalau yang pastinya kalau udah ada vaksin atau ada obat ya. Baru kita bisa bebas. Walaupun nanti misalnya kita sudah boleh keluar atau gitu, tetap kita mesti hati-hati karena kita nggak tahu ya yang di luar. Kan ada yang asimptomatik nggak sakit tapi menularkan. Itu yang bahaya ya, kayak jadi carrier-nya gitu ya. Biasanya kalau yang muda masih sehat gitu kan gitu. Jadi ya memang waktunya memang harus ini yang terbaik buat kita. Tinggal di rumah, kalau keluar pakai masker, jangan ikut di kerumunan banyak orang ya. Karena ini yang bisa kita lakukan saat ini yang terbaik gitu sampai nanti ini. Tapi saya yakin kalau peneliti sih kebanyakan sudah mulai mencari, terutama untuk pencegahan ya, untuk vaksin. Teman-teman saya di sini juga yang bekerja dengan virus udah mulai ada clinical trial, maksudnya juga dipercepat, nggak seperti biasanya kan prosesnya panjang, yang ini nggak. Jadi udah mulai dicoba langsung misalnya ke volunteer yang memang bersedia untuk menjadi volunteer untuk vaksin dan sebagainya. Tapi saya yakin pasti nanti ketemu ya obat atau vaksinnya. Iya. Boleh bertanya Ibu Endang? Ya. Boleh. Oh iya. Ada mau tanya nih Bu Endang nih.
Iya. Jadi Mudah-mudahan bisa jawab. iya, karena Anda yang lebih ahli gitu dalam bidangnya. Mengenai imunitas tubuh, yang katanya kalau imunitas tubuh kita itu drop, maka COVID bisa langsung masuk. Mohon penjelasannya Ibu Endang. Terima kasih. Ya, misalnya imunitas kalau misalnya kita pada sistem imunitas kan dari kecil itu masih rendah juga imunitasnya sampai kita dewasa. Nah, setelah kita tua juga sistem imunitas biasanya turun. Makanya ke virus penyebab COVID-19 ini namanya SARS-CoV-2. Itu kombinasi antara virus yang tadinya di kelelawar sama di burung jadi satu. Kalau lihat dari genetikanya itu dua virus bersatu. Nah, itu bisa makanya jadi ganas. Masalahnya dengan virus ini masuk ke dalam tubuh kita, jenisnya seperti ini, keluar bisa berbeda-beda lagi, bisa lebih ganas atau bisa lebih lemah ya. Nah, untuk orang-orang yang memang karena punya penyakit sebelumnya, misalnya diabetes atau kardiovaskular ya, itu kan udah makan obat misalnya yang untuk menurunkan sistem imunitas, makanya jadi lebih parah. Iya. Jadi lebih parah ya kalau udah ada penyakit bawaan ya. Oke, saya mau menyapa dulu juga nih Pak Mohanto Hatta, Bapak. Hai, ya halo. Ya, Bapak nih dari Gerakan Manggilnya Anco aja. Oh, Anco. Ya. Mas Anco. Ya, siap. Halo teman-teman semua. Ya. Mas, gimana nih Mas ke depannya? Kan tadi kan udah dikasih tau juga sama Bu Endang nih, ternyata ini juga stay at home itu lebih baik saat ini gitu kan, karena belum ditemukan juga vaksin yang resmi gitu ya, ibaratnya masih dicoba. Mas, kalau untuk gerakan 1000 untuk Indonesia ini gimana nih Mas langkahnya nih Mas? Ya, mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung gerakan ini. Memang kami sangat cepat sekali gerakan ini sampai dengan live show sekarang ini. Ke depan kami harapkan teman-teman semua yang melihat maupun yang tidak melihat acara ini bisa ikut membantu dengan berdonasi, dan kita akan bergerak untuk di Indonesia untuk melawan COVID, membantu pemerintah. Dan selanjutnya mungkin program ini akan jalan terus setiap minggu, di mana kami juga diminta oleh pihak teman-teman di BNPB untuk bisa menjadi salah satu opsi channel untuk bisa memberikan edukasi, entertainment kepada teman-teman yang work from home atau yang memang gak bisa kemana-mana di rumah gitu Mbak Intan. Ya. Mas Aco, aku mau tanya deh, untuk donasinya sendiri sudah mulai dibukakah atau sudah dari awal ini terbentuk sebenarnya sudah open untuk para donatur yang memberikan donasinya? Donasi ini udah beberapa hari yang lalu, nilai total sampai per hari ini kurang lebih 107 juta. Wow. Ya, mudah-mudahan akan bertambah terus seiring dengan waktu. Kita sudah mendistribusikan disinfektan ke semua kelurahan di Jakarta. Dan kemudian 2 hari yang lalu kalau nggak salah ada 1000 sembako juga untuk di pusat epicentrumnya pandemi ini di Jakarta. Dan kami harapkan next ini mungkin masker atau APD yang kita bisa distribusikan juga ke daerah-daerah, insya Allah di seluruh Indonesia. Oke, jadi rencananya ada pemberian kepada bukan hanya di skup kota-kota Jakarta atau kota besar, di bukan Indonesia ya. Betul. Ya. Mungkin ada apa khusus spesifik di APD saja atau akan ke pembagian sembako juga? Karena kan sekarang kita juga udah mulai lihat beritanya, mungkin teman-teman juga boleh nih ngasih tanggapannya nih gitu. Misalnya sekarang kan kita udah dengar banyak banget orang mulai kesulitan ya karena banyak sekali pemutusan pekerjaan itu. Kalau yang makanan siap saji kemarin kita udah ada satu restoran di Standard Chartered Building, dia mendonasikan 250 paket makanan siap saji. Nanti mungkin ada teman-teman lain yang dari bidang kuliner untuk bisa mendistribusikan, bisa informasi kami, atau mereka juga bisa langsung ke tempat-tempat yang dibutuhkan, yang tadi Mbak bilang tuh putus PHK dan lain sebagainya. Sembako juga kita terus jalan terus, kita juga udah koordinasi dengan Bulog dan teman-teman produsen makanan lainnya. Ada Mas Chandra juga di sini ya. Halo Mas Chandra. Iya, ada Mas Chandra Darusman. Nanti akan berbicara mengenai
donasinya juga ya. Mas Chandra kemarin sempat mau bikin event sama kami, kebetulan ada Hari Pemuda ya Mas Chandra ya. Kita menunda dulu nih jadinya. Saya kebetulan ada di 11 Kreatif juga. 11. Ya, jadi kita tunda acaranya karena emang pandemi ini. Mudah-mudahan Mas Chandra masih semangat di situ nanti besok. Insya Allah masih semangat, masih. Amin. Masih semangat ya. Teman-teman ada yang mau ngobrol lagi nggak? Atau mau tanya mengenai, kebetulan ini ada Bu Endang juga yang mungkin juga lebih mengetahui mengenai kondisi-kondisi yang baiknya kita harus gimana nih sekarang. Atau aku aja yang nanya ya? Ya kamu yang nanya. Bu Endang, gimana nih yang terbaiknya buat kita? Karena apalagi mungkin aku, BK, atau mungkin yang lainnya gitu kan, kita juga punya anak di rumah, punya orang tua di rumah. Mungkin secara fisik kita sehat ya gitu ya, tapi ternyata kita bisa menjadi carrier atau pembawa virus itu kepada orang-orang di rumah. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita harus terpaksa banget kita harus keluar rumah? Ya, gunakan masker, kemudian juga kalau bisa pakai sarung tangan ya. Ini masalahnya tangan tuh kan kita biasa ke muka ya, kalau cuma di tangan aja mungkin nggak apa-apa. Nah ini kita kan kadang suka gini ya. Ya, itu kalau kita hitung, ini tadi saya lihat Mbak juga gitu ya. Mata, ke hidung, itu masalahnya kan dengan tangan, makanya sering cuci tangan kayak itu dianjurkan, bukan masuk lewat tangan, tapi karena kita memang sering memegang muka ya. Oke. Kalau masuknya virusnya dari mana Mbak? Dari itu kan airborne disease, akhirnya dari udara masuk ke dalam sistem pernapasan. Jadi bukan dari makanan atau bukan dari itu, tapi dari ya kalau kita habis terkena virus sedikit aja, kemudian masuk ke sistem pernapasan, itu virusnya kan masuk ke satu sel, berkembang biak nggak tahu 100 atau 1000 keluar, kemudian memasuki sel-sel tetangganya. Jadi makin lama makin banyak. Makin banyak dan makin parah ya Bu Endang ya? Iya, sampai nanti sistem imun kita melawan, baru kita bisa survive kalau misal bisa survive. Oke, jadi emang kita harus kalaupun keluar rumah itu harus kondisi terpaksa banget ya. Kemudian kalaupun keluar rumah memang kita harus banyak menggunakan pakaian-pakaian yang bisa menjaga kita juga ya. Iya. Dan yang paling penting langsung terutama mandi. untuk kalau mau nengok orang tua ya. Orang tua kan risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda dan anak-anak. Oke, thank you Ibu Endang untuk informasinya ya. nih. Saya juga mau mendukung gerakan 1000 untuk Indonesia. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, Mas Aco, tadi aku lihat maskernya keren banget, dilihat iya. Mas. Nah, keren ya. Ini ada ini sih susah makanya. Ini bisa beli di tokomi.com. Di mana? Online, secara online di Tokomi. Jadi mungkin yang di luar negeri, luar kota nanti bisa beli. Ada tipenya macam-macam. Ada baju juga nih. Nah, tuh boleh dilihatin Mas kalian. Jadi kita bisa membeli itu menggunakan sambil mensupport gerakan betul. Untuk Indonesia. Ini aku juga banyak banget ya, aku baca kolom komennya nih. Teman-teman, kita disemangati oleh semuanya, katanya terima kasih dukungannya. Terus gerakan ini pertama tahu dari Mbak Inan yang stay di Belanda, keren banget. Semangat semuanya untuk Om Asep, Kang Endi, Kasinung, sehat selalu. Wah ini ternyata benar-benar yang membuat kita bisa dekat dengan semuanya ya, walaupun by online gini ya. Oke, tadi kan Mas Aco udah ngomong bahwa gerakan ini adalah untuk gerakan mengumpulkan donasi untuk membantu para masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan gitu ya kan, selain para tenaga medis juga untuk masyarakat lainnya. Nanti kita masih akan ngobrol, tapi nanti juga saya akan mengundang Mas Chandra Darusman, Mas Chandra ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mas Chandra ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan mengajak dulu semuanya untuk melihat klip gerakan 1000 untuk Indonesia, tapi ini yang versi pemuda dan pemudi. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Langsung tanya ke Mas Chandra ya? Boleh dong, langsung ke Mas Chandra. Iya, Mas Chandra, teman-teman musisi banyak yang tanya, tolong dong tanya sama Mas Chandra, kita ada ide nggak nih buat kita nih? Mungkin Mas Chandra bisa kasih masukan biar tambah semangat nih. Iya, selamat sore semuanya dimanapun berada. Ada yang selamat pagi juga seperti ya di Zurich, di Finland. Oke. Betul.
Jadi memang kita tahu bahwa garda depan dari semua pertempuran ini adalah para tenaga medis ya, dan perlu memang kita dukung sepenuhnya. Tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa memang semua sektor terkena, termasuk juga dunia hiburan ya, karena hotel-hotel dunia pariwisata tutup semua, sehingga mereka-mereka yang bekerja di hotel, di kafe seperti musisi, penyanyi ya, organ tunggal itu semuanya kena PHK ya. Jadi terima kasih kepada teknologi ini ya, dan kita punya network ya. Kita coba untuk menggalang bantuan kepada mereka-mereka ya yang PHK, musisi kafe, penyanyi, agar supaya bisa tetap hidup ya dengan keluarga mereka, karena memang perhatian kita semua tuh memang terus terang ke tenaga medis, dan memang harus demikian ya. Tapi kita tidak melupakan para musisi kafe dan lain-lain itu yang juga hidupnya dari hari ke hari. Artinya kalau nggak ada job tuh mereka nggak bisa hidup. Jadi kebetulan dengan network yang kita punya, kita menyalurkan bantuan kepada mereka-mereka itu. Tetapi tidak semuanya berita buruk, karena memang artis-artis yang sudah punya fan base yang banyak itu bisa melakukan konser di rumah dan mendatangkan katakanlah sedikit pemasukan gitu ya. Jadi tapi itu mereka-mereka yang punya fan base yang banyak ya, yang ribuan bahkan jutaan fan base. Tapi musisi kafe itu kan terbatas ya, mereka fansnya mungkin mereka-mereka yang mengunjungi kafe, restoran. Jadi sementara ini perhatian saya juga kepada mereka agar mereka bisa survive dalam masa-masa krisis ini. Begitu Mas Koko. Oke, ya senang kita dengar seniornya ngomong seperti ini supaya teman-teman yang lihat nih dari Sabang sampai Merauke, khususnya musisi, tetap semangat ya. Intan, ini kita ada video dari Wakil Presiden kita, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Boleh kita lihat dulu? Oke, sama-sama kita saksikan ya video dari Wakil Presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan, syukurku persembahkan atas anugerah-Mu. Hidup rukun dalam perbedaan, saling menghormati, saling menyayangi, damai di bumi pertiwi. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah kami bangsa yang mandiri, adil, makmur, dan hidup sejahtera. Jangan ada lagi pertikaian, jangan ada lagi permusuhan. Satukan langkah kita demi menggapai segala asa untuk membangun Indonesia. Tunjukkan pada dunia kita tak bisa diadu domba. Selalu menjaga keutuhan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Amin. Ada lagi permusuhan, satukan langkah kita demi menggapai segala asa untuk membangun Indonesia. Tunjukkan pada dunia kita tak bisa diadu domba, selalu menjaga keutuhan bangsa. Itu tadi Intan, itu tadi Pak Wakil Presiden kita. Kita hari ini beruntung sekali, kenapa? Karena Pak Wakil Presiden, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan satu buah lagu yang sangat indah hari ini. Penyanyinya ada di sini, dia dari Bogor, dia Faiz. Judul lagunya Kerukunan Bangsa. Mungkin Mbak Intan bisa tanya langsung, ada orangnya di situ. Silakan Mbak Intan. Oke, Mas Faris, apa kabar Mas? Mas Faris bisa dengar suaraku?
Waalaikumsalam. Dengar ya, Mas Faris. Gimana rasanya bisa membawakan lagu dari lagu Bapak Wakil Presiden kita nih? Pertama-tama saya ucapkan selamat puasa ya untuk semua yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan adanya wabah ini puasa kita tetap lancar, ibadah semua walaupun kita di rumah. Amin. Apa saja juga insya Allah mudah-mudahan tetap kita laksanakan insya Allah. Amin. Ya, berkaitan dengan lagu Kerukunan Bangsa, memang sebenarnya lagu ini jadi waktu itu saya dapat amanah nih dari waktu itu belum cawapres, jadi beliau masih menjabat sebagai ketua MUI. Jadi waktu itu saya dapat amanah membuat sebuah album sholawat, tapi berjalannya waktu lagu ini diubah dari doanya Pak Kiai yang berjudul Kerukunan Bangsa, akhirnya saya ubah menjadi sebuah lagu. Ganti lagi. Jadi alhamdulillah lagu ini pun juga sangat pas sekali dengan kondisi sekarang. Jadi kita harus makin rukun nih, mudah-mudahan dengan adanya wabah ini kita makin rukun, bukannya makin berpisah. Itu Mbak Intan. Dipercepat untuk Mbak Intan. Oke. Silakan. Mbak Intan boleh. Mas Faris bisa dengar suara saya? Masih oke suara saya? Dengar. Suaranya dengar lancar jernih. Mas Koko. Iya Intan. Ini asik-asik banget nih hari ini. Tapi waktunya udah mulai jam 5 lebih, mungkin bisa ada. Kita langsung ya. Iya boleh. Karena bisa. Mas Faris katanya mau kasih lagunya buat kita semua. Oke Mas Faris, silakan Mas Faris. Siap. Ya silakan. Tuhan, syukurku persembahkan atas anugerah-Mu, hidup rukun dalam perbedaan, saling menghormati, saling menyayangi, damai di bumi pertiwi. Tuhan, jadikanlah kami bangsa yang mandiri, adil, makmur, dan hidup sejahtera. Jangan ada lagi pertikaian, jangan ada lagi permusuhan. Satukan langkah kita demi menggapai segala asa untuk membangun Indonesia. Pada dunia kita tak bisa diadu domba, selalu menjaga keutuhan bangsa. Tuhan, kabulkanlah doa kami, amin. Sudah Mbak Intan, ya, bisa kita lanjut lagi. Kita lanjut ya, kita ngobrol sama Bang Opi, Mas Inung, dan Bang Endi nih yang kita belum ngobrol tadi ya. Oke, Mas, apa ini Kak Opi ya? Kak Opi, gimana keadaan di sana Kak? Ya, keadaan kami di Merauke cukup baik. Tapi kebetulan keluarga saya kan juga ada yang
positif juga di rumah sakit, Mbak. Oke. Jadi kalau di Merauke khusus sekarang positifnya bertambah menjadi 5 orang. Cuma yang keluarga saya bapak sama ibu sudah negatif. Sekarang tinggal keponakan saya yang masih di rumah sakit, Mbak. Gitu. Oh, jadi ada keponakan yang juga positif dan sekarang di rumah sakit ya? Iya, Mbak. Iya. Oke. Tapi pemerintah di sana udah cukup ini ya, menggalakkan untuk kita jaga jarak juga ya? Sebenarnya kalau untuk jaga jarak memang sudah dihimbaukan sama pemerintah. Cuma kan di Papua ini agak susah, Mbak. Orangnya itu agak berbeda. Jadi sekarang polisi sudah sekitar jam 2 siang sudah kasih batas, sudah tidak boleh keluar rumah lagi. Ada yang keluar rumah berarti sudah disiap sama rotan, Mbak. Gitu. Oh. Oke. Agak susah diatur, makanya polisi harus sudah bertindak. Jadi sekitar lewat dari jam 2 sudah tidak boleh lagi, Mbak. Gitu. Oke. Bertindak tapi buat keselamatan semua ya, Bang Afi ya. Iya. Oke, sehat-sehat semua ya buat keluarga. Terus yang sekarang lagi dirawat juga semoga cepat sembuh ya. Iya, Oke. Bang. Sekarang Bang Endi gimana Bang Endi di Jogja ya, Bang Endi ya? Ya, halo. Alhamdulillah baik-baik aja nih Jogja. Selalu membahagiakan ini. Ya, aman. Aman ya. Kondisinya gimana, Bang? Keluarganya? Kalau keluarga alhamdulillah karena udah sebulan di rumah terus nih. Ya bagus lah, nggak emang kita nggak mau ketemu siapa-siapa dulu. Ya karena kan walaupun ini karena virusnya cepat banget, kita bisa jadi perantara ya. Benar. Di rumah aja bikin konten, ketemu anak, sama berkebun aja deh udah. Wah, ini berkebun ini yang langka di Jakarta, susah nggak ada kebun, minimal pot. Oke, jadi kegiatannya itu ya, menyenangkan ya berkeluarga, terus udah gitu berkebun, ya paling sambil bikin konten, respon video dari teman, bermusiknya paling gitu. Oke. Sekarang aku mau tanya ke Mas Inung nih, Mas Inung, apa kabar Mas Inung? Halo Mbak Intan. Iya. Mas Inung tuh di mana Mas Inung? Saya sedang di rumah Pak Intan. Ya. Di daerah mana? Ternyata ini Mbak, di sini ya, di lockdown itu ternyata juga ada sisi positifnya. Kita apa? Jadi keluarga. Kita jadi jadi lebih dulu kan sering kita pentas kemana selama 1 bulan. Sekarang nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah kayak gitu. Suruh diem di rumah ya. Ke kandang. Jadi alat musiknya sekarang dipeluk-peluk gitu aja ya, Mas Inung ya? Teman tidur. Biar kreativitasnya nggak mati ya Mas Inung ya. Oke, Mas Koko ada yang mau ditanyakan nggak ke teman-teman kita all artis yang hari ini sudah hadir di sini? Ada Mas Chandra Darusman. Mas Chandra Darusman tadi juga ada dari salah seorang musisi yang di chat berbicara, thanks untuk Mas Chandra Darusman, katanya sudah menyuarakan suara musisi. Keren. Oke Mas Koko, silakan Mas Koko. Banyak sekali ya sebetulnya. Suaranya di mute, mic-nya di mute dulu Mas Koko. Dengeran nggak? Yes. Okay. Udah. Enggak, kita ingin sampaikan ini luar biasa justru teman-teman dari Yayasan 1000, Gerakan 1000 untuk Indonesia. Terima kasih sekali gitu, sama teman-teman, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi juga ada sampai di Amerika sana, sampai di saudara serumpun juga. Jadi saat ini kita sangat senang. Hanya itu yang kita bisa buat, tapi semoga ini bisa jadi bagian dari semangat Indonesia juga. Kalau dari kita sementara itu aja sih dulu. Oke, thank you untuk semua teman-teman musisi yang sudah di sini. Tapi tentunya kalau musisi berkumpul, terus ada juga Ibu Endang juga, walaupun Ibu Endang bukan musisi, tapi ilmu Ibu membantu kami semua. Keren ya, tadi kita jadi tahu ya bahwa ternyata kalau habis belanja-belanja tuh kita harus bersih tuh plastiknya ya. Oke, mungkin juga akan ada musik performance collaboration dari beberapa musisi yang hadir di sini. Namun saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang dari tadi udah kasih chatnya. Aduh keren banget.
ini aja ya, salam jauh dari saya ya. Chatnya support semuanya, dan jangan lupa bahwa kita juga masih membuka untuk donasi Gerakan 1000 untuk Indonesia. Jadi silakan kirimkan donasinya, nomor rekeningnya juga ada kan sekarang, langsung aja, dan ini sangat berguna banget buat membantu saudara. Sedikit. Iya, Mas. Sorry sedikit. Selain terima kasih, kita juga pengen mengucapkan selamat berbuka puasa untuk saudara-saudara yang sebentar lagi ini kan menjelang berbuka puasa. Kalau di Jakarta yang sudah berbuka duluan, kita ucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Iya, benar banget. Dari saya juga selamat mempersiapkan berbuka puasa. Namun teman-teman masih mau ada collaboration nanti dari teman-teman semuanya ya. Siap. Thank you so much, dan kita ketemu lagi nanti buat semuanya. Mudah-mudahan ini live streaming perdana kita, dan live selanjutnya yang lebih sukses dan bisa membantu. Bye bye. Selamat sore. Jangan mengutuk hari, karena nafasmu beri langkah tegar, terus bergerak. Hentikan